Pak Windu, jika melihat jika banyak pemerintah maupun pelaku usaha beralasan refreshing bisa meningkatkan imunitas, tadi informasi yang baru kita bacakan adalah mengenai konser dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk bioskop misalnya bisa mungkin ada cara lain untuk menghibur masyarakat yang mungkin sudah jenuh, sudah jengah di tengah pandemi, namun dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tadi menonton konser di mobil masing-masing, tidak ada kontak dengan penonton lain. Boleh dikomentari Pak Windu? Ya, nah itu salah satu terobosan yang benar dan tepat. Ya, jadi yang Kahitna yang di Kemayoran kan. Nah, jadi nontonnya dengan tetap di dalam mobil masing-masing ya. Kemudian tidak perlu teriak-teriak toh. Kalau teriak itu kan tadi itu juga penularan kan, cukup tekan klakson misalnya ya. Nonton pun sama. Jadi kita bisa membuat drive-in teater ya. Sama seperti dulu kan juga ada beberapa drive-in teater seperti itu. Itu bisa dilakukan. Dan lagi pula juga nonton itu juga bisa online. Ini bisa banyak provider movies yang bisa kita langgan, dan bahkan itu murah, itu sebulan sekian ya, cuma 100-200 ribu kita sudah bisa nonton 24 jam 7 hari seminggu. Nah, jadi artinya terobosan-terobosan semacam itu loh yang bisa kita lakukan. Ya, kenapa harus ada pertemuan antar orang? Karena pertemuan antar orang itulah yang membuat kita ini tidak selesai-selesai pandeminya. Baik Pak Windu, di sini sudah tergabung bersama kami juga panitia dari acara dangdutan di kawasan Sawangan, Depok, Jawa Barat, Pak Encep. Selamat sore Pak Encep. Selamat sore. Pak Encep, langsung saja saya tanyakan alasan Bapak mengadakan konser yang begitu ramai di tengah pandemi COVID-19, sementara Depok adalah zona merah. Kalau disebut konser, barangkali bukan saya menolak. Baik, bukan konser tapi mengumpulkan orang begitu banyak tanpa adanya protokol kesehatan, Pak. Dangdutan seperti itu, bukan konser lebih tepatnya. Acara Pekan Muharram yang rutin dilakukan setiap tahun oleh masyarakat Pengasinan. Bapak tidak mempertimbangkan bahaya pandemi saat ini, Pak? Lebih eloknya dikenal di masyarakat setempat itu santunan yatim lah gitu. Baik, tapi tetap mengumpulkan orang ya, Pak? Muharram. Halo? Iya, ini tetap mengumpulkan orang banyak, mengabaikan protokol kesehatan, Pak. Jadi peristiwa itu terjadi bukan ujug-ujug begitu aja. Persiapan 3 bulan sebelumnya, saya melibatkan atau meminta petunjuk daripada pihak-pihak yang terkait kompeten dengan situasi. Siapa saja Pak pihak terkait? Jadi pada 3 bulan sebelumnya itu ada rapat pembentukan panitia karena musiman dilakukan oleh masyarakat. Saya dipercayakan untuk terbentuk sebagai panitia. Baik, siapa saja pihak berwajib yang Bapak konsultasikan? Dalam rapat panitia itu saya mohon petunjuk dari mulai tugas gugus COVID tingkat kelurahan, kecamatan, sampai tembusan-tembusannya saya berikan kepada pemerintah daerah setempat. Apakah diizinkan dan rekomendasinya apa, dan Pak? Bukan sekedar tembusan, dukungan pun diberikan, direspon. Berarti Pak Encep mengatakan ada izin ya Pak untuk mengadakan dangdutan? Saya tidak mengadakan dangdutan. Oke, tapi ada konser seperti itu penyanyi? Ya, pagi peringatan Maulid, terus ceramah agama, kira budaya. Nah, di terakhir satu lagu ya, ada mak-mak naik dari bawah, fansnya itu minta tolong deh terakhir. Kenapa tidak dibubarkan, Pak? Lagu dangdutan gitu. Kalau Bapak panitianya harusnya Bapak memiliki otoritas untuk tidak mengizinkan ibu-ibu itu naik ke panggung dan menyanyikan lagu dangdut, Pak. Terakhir begitu pada naik, langsung saya suruh turun dan acara memang udah berakhir. Langsung berakhir gitu, langsung berakhir. Baik,
Dan ini Anda mengumpulkan banyak sekali masyarakat, apakah setelah itu ada proses isolasi? Oh tidak. Oke, apakah tidak dites kesehatan karena tampaknya cukup berbahaya penularan, banyak sekali yang tidak memakai masker, Pak? Yang saya undang semua menggunakan masker, dan masker juga saya dapat dari gugus COVID kecamatan. Baik, Bapak Kecamatan mungkin setempat. bisa dilihat lagi Bapak video-video yang ada di konser Bapak atau dangdutan Bapak ini. Kami bisa melihat jelas di sini dari video-video banyak yang tidak mengenakan masker, Iya. Pak. Ataupun maskernya ditaruh di dagu, Pak. Dipakai tapi ditaruh Saya di dagu. Ya, saya lihat itu video tidak 100%. Contoh itu ada gapura yang warna putih terus ada kebiru-biruan, itu bukan di tempat saya. Baik, oke. Terus ada foto yang masih dalam perjalanan. Oke, Pak Ancep, selain masker, oke kita berbicara seputar jaga jarak yang merupakan protokol kesehatan. Ini bagaimana jaga jaraknya? Karena dilihat dari video ini sangat berdekatan. Ya, jaga jarak. Pada malam harinya sudah saya atur kursi 1,5 meter, karena di atas lahan 3.000 meter itu. Baik, luas. tapi ini dari video yang kami terima tidak Dan ada yang jaga jarak, mengatur- Pak. Ya, Tidak ada jaga jarak, Pak, dari video yang kalau beredar. di lapangannya jaga jarak itu. Oke, Bapak, saya mau konfirmasi kepada Bapak, benarkah Dan pengamanan- acara Muharram yang Bapak adakan ini mengundang pedangdut Evi Tamala, Pak? Evi Tamala itu sebetulnya mitra usaha. Iya. Jadi produksi yang saya pasang juga memang nampaknya mewah ya. Nah itu saya produksi sound system, Namiro sound system itu punya saya sendiri. Iya. Jadi memang Evi termasuk Tamala rigging ya. bernyanyi di acara yang Bapak panitiakan ya, Pak? Bukan emak-emak, berarti itu adalah Evi Tamala ya, Pak ya? Iya betul. Oke, nah ini Anda tidak berpikir bahwa dengan Evi Tamala bernyanyi ini malah akan menjadi daya tarik untuk kerumunan, Pak? Kan saat ini tidak boleh ada konser ataupun kerumunan seperti itu, Pak. Petugas gugus COVID setempat memberikan arahan kepada saya, coba setiap RT itu kelompok peserta dibatasi 20 orang. Kemudian saya nawar jadi 30 orang. Baik, tapi Jadi yang masuk kita sesuai peserta yang saya undang. baik, Pak, namun dari video yang kami terima ini nampaknya lebih, Pak, dari 30 orang. Seperti apa pengawasan di sana, Pak, untuk untuk mengukur jaga jarak antar penonton dan juga jumlah penonton, karena Evi Tamala ini kan penyanyi dangdut yang sangat terkenal, Pak. Sulit untuk melarang orang untuk memasuki area itu kecuali memang itu konser berbayar, Pak. Ya. Jadi 30 orang itu bukan untuk keseluruhan, 30 orang kali 28 RT atau 10 kali 10 karnaval. Oke, jadi 30 kali 28. Jadi bukan satu kelompok. Baik, berarti cukup banyak ya, Pak ya? 8 RT, 8 RW. 8 RW ya. Oke, jadi ada 8 ratusan RW. orang ya, Dan Pak ya? dijaga, Siapa yang menjaga, Pak? ratusan ya. Dijaga dengan pengamanan khusus. Oke, pengamanan khususnya apakah tetap menindak tegas orang yang melanggar jaga jarak 1,5 meter itu, Pak? Ya, tindak tegas, dan yang tidak menggunakan masker diberikan masker cadangan. Oke. Setelah konser Iya. ini, apakah ada sterilisasi atau penyemprotan disinfektan? Karena siapa tahu di antara mereka ada yang orang tanpa gejala membawa virus seperti itu, Pak. Kan bahaya sekali. H-1 dukungan pemerintah daerah Kota Depok melakukan penyemprotan disinfektan melalui mobil damkar. Oke, jadi penonton yang datang tidak disemprot disinfektan dulu sebelum memasuki area konser ya, Pak ya? Sanitizer. Oh, pakai sanitizer saja. Baik, saya ke Nah, Pak itu Windu. dibagi saya dari kelurahan.
Baik Pak Windu, mungkin ada yang perlu disampaikan Bapak sebagai epidemiolog di tengah pandemi seperti ini menanggapi konser dangdut di tengah pandemi ini Pak. Di sini kebetulan ada panitianya, silakan disampaikan Pak. Ya, jadi ini kan contoh ya. Mungkin maksudnya baik, tetapi caranya sangat buruk ya, sangat buruk, sangat berisiko dan bisa mencelakakan banyak orang. Ya, jadi di tengah pandemi apapun ya namanya, meskipun ini tujuannya adalah untuk memperingati tahun baru Islam ya, 10 Muharram, kemudian ini adalah kegiatan amal untuk para yatim piatu dan para duafa ya, tetapi caranya sangat buruk ya. Di tengah pandemi tidak boleh melakukan apa aja, nggak boleh karnaval kah ya, seharusnya apalagi zonanya ini merah atau oranye. Merah oranye itu adalah berisiko tinggi. Ya, jadi semuanya tidak hanya dangdut ya, tidak hanya dangdutan, tapi karnavalnya sendiri dan sebagainya itu berisiko tinggi. Nah, apalagi ini diikuti oleh 1.000 orang. Kalau kita hitung 30 kali 28 ya kurang lebih hampir 1.000 orang atau 1.000 orang lah kira-kira itu ya. Nah, dan 30 kemudian kali 10 Pak, 30 kali 10. Iya, tetap kali 10 ya, 300 ya, 300. 500 orang lah kalau dengan penonton-penonton yang lain. Nah, jadi ini yang saya sesalkan adalah kenapa ada dukungan juga dari pemerintah Kota Depok, kemudian Satgas juga membolehkan. Aneh sebetulnya ini. Jadi ini semua menunjukkan bahwa baik pemerintah sendiri, pemerintah setempat ya, maupun para penyelenggara ini semuanya punya persepsi risiko yang sangat rendah ya, dan itu membahayakan masyarakat. Baik. Dan kita tahu dengan cara begini pandemi tidak akan pernah berakhir ya, segini terus 6 bulan aja nggak berhenti begini, puncaknya belum nyampe. Betul. Ya, karena ya seperti ini adalah kegiatan-kegiatan yang sangat kontradiktif ya di dalam pemutusan rantai penularan gitu. Baik, terima kasih Pak Windu, Yeah. terima kasih Pak Encep. Apapun acara yang biasanya digelar setiap tahun, keadaan tahun ini tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Keadaan tahun ini berbeda karena kita sedang hidup di tengah pandemi COVID-19. Diharapkan kebijaksanaan dari para penyelenggara acara maupun masyarakat agar tidak membuat acara yang mengundang kerumunan begitu banyak orang dan membuat pandemi ini tidak usai-usai ya, Deta. Betul ya. sekali. Dan alangkah baiknya juga setelah ini dilakukan pemeriksaan seperti rapid test agar untuk menghindari adanya klaster baru Betul. dari konser di kawasan Depok ini.